Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Michelle Arya Sheila Amanda Putri dengan NIM 205211323. 2. Cindy Ayu Astuti dengan NIM 205211325. 3. Farid Fatur Rahman dengan NIM 205211327. 4. Dwi Rahmawati dengan NIM 205211341. 5. Mutiah Tri Utami dengan NIM 205211348. 6. Indri Wulandari dengan NIM 205211349. Dan terakhir Salma Haki Ahtarunisa dengan NIM 205211359. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konsep-konsep dasar probabilitas. Yang pertama yaitu pengertian probabilitas. Menurut Lin pada tahun 2002 mendefinisikan probabilitas sebagai berikut. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan atau peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Terdapat 3 hal penting dalam pembahasan probabilitas, yaitu yang pertama percobaan. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang kedua yaitu hasil atau outcome. Adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Yang ketiga yaitu peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada suatu percobaan atau kegiatan. Pendekatan probabilitas. Yang pertama, ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Dapat dirumuskan dengan probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi dengan jumlah kemungkinan hasil. Contoh, pada percobaan kegiatan melempar uang koin, hasil atau peristiwanya adalah muncul gambar dan muncul angka. Total hasil ada 2 dan probabilitasnya adalah setengah. Yang kedua, ada pendekatan relatif. Pendekatan relatif mengasumsikan bahwa besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada beberapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas suatu kejadian dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Contoh, pada kegiatan jual beli saham di BEI terdapat 3 juta transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking, maka probabilitas jual sama dengan 2.455.000 dibagi 3 juta, hasilnya adalah 0,82. Sedangkan probabilitas beli sama dengan 545.000 dibagi 3 juta dengan hasil 0,18. Yang ketiga, pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Contoh, yang pertama, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Menteri Keuangan Indonesia pada periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak pernah akan krisis karena fondasi ekonomi kuat. Dari kedua contoh tersebut hanya didasarkan pada penilaian pribadi dan mungkin tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, pendekatan demikian dinamakan pendekatan subjektif. Konsep dasar dan hukum probabilitas. Konsep dasar dan hukum probabilitas dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, hukum penjumlahan, yang kedua, peristiwa atau kejadian bersama, yang ketiga, kejadian saling lepas, yang keempat, hukum perkalian, yang kelima, probabilitas bersyarat, yang keenam, peristiwa pelengkap. Selanjutnya, ada hukum penjumlahan.
Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi bersamaan pada saat yang bersamaan. Rumusnya adalah P kurung buka A atau B kurung tutup sama dengan P kurung buka A kurung tutup tambah P kurung buka B kurung tutup. Contoh soal berikut. Berikut adalah kegiatan perdagangan saham di BEI untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total transaksi sebesar 200. Jual saham 80. Dari data tersebut diketahui bahwa probabilitas jual P kurung buka A kurung tutup sama dengan 20 per 200 sama dengan 0,60. Probabilitas beli P kurung buka B kurung tutup sama dengan 80 atau 200 sama dengan 0,40. Sehingga probabilitas A atau B adalah P kurung buka A atau B kurung tutup sama dengan P A plus PB sama dengan 0,6, 0,4 sama dengan 1,0. Selanjutnya ada peristiwa atau kejadian bersama. Jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari hanya terjadi satu peristiwa. Kejadian seperti jual beli saja tanpa tahu apa yang dijual dan dibeli, atau kejadian hanya sejenis banknya, seperti bank BCA, BRI atau BNI, tanpa tahu kegiatan jarang terjadi. Contoh soal. Hitunglah berapa probabilitas jual saham bank BCA P kurung buka AD kurung tutup dan probabilitas beli saham BNI P kurung buka BD kurung tutup, seperti contoh yang ada dalam PPT. Dan data tersebut didapatkan sama dengan P kurung buka BD kurung tutup sama dengan 40 atau 200 sama dengan 0,20, dan P kurung buka AD kurung tutup sama dengan 30 kali atau 200 sama dengan 0,15. Untuk penjumlahan probabilitas dengan adanya unsur bersama-sama, maka rumus penjumlahan probabilitas menjadi P, A atau D sama dengan PA ditambah PD dikurangi PAD, di mana PA atau D ialah probabilitas terjadinya A atau D atau A dan D bersama-sama. Lalu PA yaitu probabilitas terjadinya A, PD yaitu probabilitas terjadinya D, lalu PAD yaitu probabilitas terjadinya A dan D bersama-sama. Maka probabilitas kejadian jual saham atau saham BCA yaitu PA atau D sama dengan PA ditambah PD dikurangi PAD sama dengan 0,6 ditambah 0,35 dikurangi 0,15 sama dengan 0,80. Lalu untuk probabilitas kejadian beli saham atau saham BNI yaitu PB atau F sama dengan PB ditambah PF dikurangi PBF sama dengan 0,40 ditambah 0,25 dikurangi 0,05 sama dengan 0,6, di mana 0,05 didapat dari 10 dibagi 200. Lalu yang selanjutnya yaitu kejadian saling lepas atau mutually eksklusif. Untuk peristiwa ini, kejadian bersama dalam suatu percobaan atau kejadian itu tidak ada, sehingga dalam peristiwa atau kejadian ini dinyatakan PAB sama dengan 0, sehingga PA atau B dinyatakan PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Lalu
Contoh soalnya yaitu hitunglah berapa probabilitas kejadian jual saham dan beli saham dan probabilitas kejadian untuk saham BCA, BLP, dan BNI. Untuk datanya dapat dilihat dalam tabel. Lalu penyelesaian untuk soal tersebut ialah probabilitas kejadian A dan B atau PAB sama dengan 0 karena kejadian A dan B saling lepas. Pada saat dan waktu yang bersamaan, aktivitas yang bisa dilakukan hanya satu. Kalau tidak jual saham berarti beli saham atau sebaliknya. Oleh sebab itu, hukum penjumlahan untuk peristiwa saling lepas adalah PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PAB sama dengan 0,6 ditambah 0,4 dikurangi 0 sama dengan 1. Probabilitas kejadian 3 saham yaitu BCA, BLP, dan BNI sama dengan 0 karena kejadian untuk BCA, BLP, dan BNI saling lepas. Pada saat bersamaan tidak mungkin orang dapat melakukan menjual saham 3 sekaligus. Oleh sebab itu, hukum penjumlahan untuk peristiwa saling lepas ialah P, D, atau E, atau F sama dengan PD ditambah PE ditambah PF dikurangi PDF sama dengan 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 dikurangi 0 sama dengan 1. Lalu untuk probabilitas PD atau E sama dengan PD ditambah PE dikurangi PD sama dengan 0,35 ditambah 0,40 sama dengan 0,75. Hukum perkalian. Hukum ini menghendaki peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Dinyatakan dengan rumus PA dan B sama dengan BA kali PB, yaitu peristiwa A dan peristiwa B sama dengan peristiwa A kali peristiwa B. Contoh soal. Apabila Anda melemparkan uang logam 2 kali ke udara, berapakah probabilitas kedua lemparan tersebut menghasilkan gambar? Bisa dilihat di tabel penyelesaian. Probabilitas gambar sama dengan 1/2, probabilitas angka sama dengan 1/2. Lemparan pertama atau peristiwa A sama dengan 1/2. Pada lemparan kedua atau peristiwa B juga sama dengan 1/2. Maka PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Probabilitas bersyarat atau conditional probability, yaitu adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi. Dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. PA dan B sama dengan PA kali PB jika A sudah ditentukan atau peristiwa A sudah diketahui. Contoh soal, ada berapa probabilitas terjualnya saham BCA dan probabilitas saham BCA yang terjual. Bisa dilihat di tabel penyelesaian, yaitu jumlah transaksi jual adalah 120 dan saham BCA yang dijual ada 30. Maka PD bagi A sama dengan PD, yaitu jumlah transaksi jual adalah 120
Dan A sama dengan saham BCA yang dijual, sama dengan 30. Jadi 30 dibagi 120 sama dengan 0,25. Dan jumlah transaksi saham BCA ada 70 dan saham BCA yang terjual ada 30. Maka PD bagi A sama dengan PD, yaitu jumlah transaksi saham BCA ada 30 dan A sama dengan saham BCA yang dijual, sama dengan 30. Maka 30 dibagi 70 sama dengan 0,43. Dari nilai di atas terlihat bahwa probabilitas PDA dan PDA, jumlah transaksi jual dan jumlah transaksi saham BCA bisa berbeda, namun juga bisa sama saja. Lalu selanjutnya ada diagram pohon probabilitas. Namanya diagram pohon, pastinya itu berbentuk gambar ya teman-teman. Jadi cara menyusunnya adalah seperti ini. Tahap yang pertama adalah langkah awal kegiatan. Kita mulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka 1. Tahap 1 diumpamakan sebagai pohonnya dengan pohon utamanya berupa kegiatan di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap 1 adalah 1. Lalu yang kedua, membuat cabang. Kegiatan di bursa ada 2, yaitu kegiatan jual dan kegiatan beli saham. Probabilitas jual yaitu 0,06 dan probabilitas beli 0,4. Nilai probabilitas pada cabang yaitu 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Tahap 3 membuat ranting. Pada setiap cabang baik jual maupun beli ada 3 ranting jenis saham yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap ranting yaitu 0,35 ditambah 0,40 dan juga ditambah 0,25 sama dengan 1. Di tahap keempat, menghitung probabilitas bersama atau joint probability antara kejadian pertama A dan B dengan kejadian kedua D, E, dan F. Kita bisa menghitung probabilitas PDA atau PEB secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan 1. Melalui diagram pohon, dengan mudah dapat diketahui nilai probabilitas suatu kejadian. Probabilitas terjualnya saham BLP PEA sama dengan 0,24, probabilitas dibelinya saham BNI PFB sama dengan 0,10, dan seterusnya. Nah, gitu tadi caranya teman-teman, cara bikin diagram pohon probabilitas. Sekarang ada soal nih, coba hitung beberapa probabilitas peristiwa terjadi penjualan PA dan saham yang terjual adalah saham BNI PFA. Nah, penyelesaiannya seperti yang satu ini. Kemudian ada teori Bayes. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes yang seorang pendeta bertanya, apakah Tuhan ada dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di bumi? Maka, teori Bayes dinyatakan sebagai berikut. Rumus di atas adalah rumus probabilitas bersyarat. Suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain. Fakta-fakta di bumi akan ada apabila Tuhan ada. Mengingat bahwa di bumi banyak sekali fakta dari fakta, maka teorema Bayes diperluas menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah faktorial. Faktorial ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang dapat digunakan untuk mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Dapat dicontohkan adalah, misalnya ada 5 perusahaan yang memberikan dividen terbesar dalam suatu perusahaan. Lalu bagaimana sih cara menyusun dari 5 perusahaan tersebut? Tadi dikatakan ada 5 perusahaan, jadi 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 hasilnya adalah 120. Dari cara untuk menyusun dari 5 perusahaan yang memberikan dividen terbesar tersebut adalah ada 120 cara. Atau dapat dikatakan adalah hasil dari 5 faktorial adalah 120. Selanjutnya adalah permutasi. Permutasi ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu kelompok. Dengan rumusan jumlah total objek yang disusun dikali jumlah permutasi dikali jumlah objek yang digunakan bersamaan.
Oke, dapat kita ambil contoh. Ada berapa susunan yang mungkin dari 3 bank yang ada apabila terdapat susunan 2 bank. Jadi tadi dikatakan 3 bank sama 2 bank ya. Jadi 3 dikali jumlah permutasi dikali 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1. Hasilnya adalah 6. Jadi hasil permutasi tersebut adalah 6. Nah, kemudian ada kombinasi. Nah, kombinasi ini digunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara. Nah, ini diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, dapat dirumuskan bahwa jumlah total objek dikali kombinasi dikali jumlah total objek yang digunakan bersamaan sama dengan jumlah total objek faktorial dibagi jumlah total objek yang digunakan bersamaan faktorial dikali jumlah total objek dikurangi jumlah total objek yang digunakan bersamaan faktorial. Jadi dapat kita ambil contoh. Ada 5 bank yang menunjukkan kredit portofolio kepada Bank Indonesia. Sementara Bank Indonesia hanya akan memilih 2 bank. Lalu ada berapa kombinasi bank yang dapat dipilih oleh Bank Indonesia? Dikatakan tadi ada 5 bank, jadi 5 dikali kombinasi dikali 2 bank, karena yang dipilih hanya 2 bank ya tadi, sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 2. Hasilnya adalah 10. Jadi hasil dari kombinasi tersebut adalah 10.